kerugian. Nah, terus instruksi dari pemilik dengan adanya kerugian seperti ini, lebih baik kita harus diferensiasi dengan yang istilahnya karyawan tidak tetap itu diberhentikan. Kalau besoknya itu mungkin ada isinya lagi, itu dipanggil kembali, diberi kesempatan, ya. Diberi kesempatan lagi. Sama seperti dulu. Kalau zaman dulu itu kan kita per 3 bulanan. Setelah keadaan yang nggak sehat itu 3 bulanan. Terus setelah 3 bulanan, wah dipikir-pikir terlalu pendek, akhirnya ngambil jangka waktu tahunan. Perpanjangannya. Jadi tanpa ada pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran nggak ada. Itu hanya sisi pertimbangan ekonomi dari manajemen. Ya. Terus pegawai kontraknya apa hanya 6 ini? Enggak Pak. Enggak hanya 6. Ada berapa personil Pak pegawai kontraknya? Total itu itu ada sebagian yang tetap sekitar 20-an. Ya, berarti sekitar 50 ya? Sekitar 50 yang tidak tetap gitu Pak. 50 dikurangi 6 itu kira-kira berpengaruh nggak dengan kondisi perekonomian manajemen Pak? Kalau secara finansial berpengaruh Pak. Maksudnya dari owner mesti berpengaruh. Masalahnya kan kalau owner kan biasanya hitungan gajinya sekian, ternyata setelah berkurang sekian kan tinggal sekian kan. Saya rasa owner bisa memperhitungkan hanya masalah besaran gaji ya Pak. Kan ibu-ibu ini juga produktif Pak ya. Artinya produktivitasnya kan juga tertutup laba yang diperoleh dari suatu manajemen. Jadi bukan hanya kewajiban membayar, tapi ibu-ibu ini punya kewajiban bekerja Pak. Dia menghidupi keluarganya juga. Nah, makanya di sini kebetulan ada dinas tenaga kerja. Jadi PR-nya bukan hanya masalah menghitung THR di sini Pak. Ini masalah kebijakan. Ini ya Pak, kan kondisi perusahaan itu masa pandemi. Ketika itu ayam kita itu berkurang banyak populasinya, harga telur turun, bahan pakannya itu naik sekali. Jagung itu sampai 6.000. Jadi kita itu bagaimana biar perusahaan bisa bertahan? Selain efisiensi, kita juga ubah semua pola. Misalnya dulu kita kayak papan itu sendiri. Sekarang itu polanya kita ubah pakai papan jadi dengan tempo yang 1 bulan. Kalau pakai papan itu kita cash harus bayar dulu. Semua kita maksudnya perusahaan ini biar bertahan bagaimana kita itu sudah bisa dengan cara mengubah semuanya. Nah, untuk efisiensi ini kan besarannya rupiah pasti berpengaruh juga untuk ownernya. Mohon Pak, mungkin kalau ada celah-celah kebijakan bahwa masa kontrak, kalau kontraknya habis memang sudah selesai ya Pak ya. Selesai. Tapi ini masa kontraknya masih berjalan, diberhentikan, ada enggak kebijakan di situ? Boleh. Mungkin ada kompensasi pesangon atau Ya, bagaimana? tadi kompensasi itu tadi. Ini tadi yang dibicarakan kan kompensasi THR. Bukan kompensasi karena berhenti. Kalau bicara THR kan tidak berhak THR. Tidak berhak THR. Karena berhenti atau karena diberhentikan Pak itu tadi? Iya, berhenti mau diberhentikan kan sama karena PHK. Iya, PHK itu kan Oke. harusnya kan tetap ada kategori Pak. Kenapa di PHK? Itu kan jelas. Lah ya di undang-undang kan jelas karena PHK itu makanya HE cuma kompensasi. Iya Pak, PHK itu bisa diberhentikan dan juga bisa berhenti. Namanya pemberhentian Ya, PHK itu banyak. PHK itu banyak tipenya. Istilahnya kan bukan dulu kan kalau PHK mereka kan dipecat Pak. Dulu kan dipecat, maka PHK itu sekarang istilahnya pemberhentian namanya PHK semuanya. Baik diberhentikan maupun resign gitu, maupun berhenti. Itu sama istilahnya PHK semua. Disetarakan namanya sama PHK, pemutusan hubungan kerja. Bahasanya dibuat itu menghilangkan apa ya, statement bahwa PHK itu kok kesannya dipecat gitu buat. Jadi bahasanya ada ya PHK itu semua bentuk pemutusan hubungan kerja itu namanya PHK. Kalau mungkin bunyi resign, kemudian nanti namanya juga PHK gitu. Ya begini, ya nanti memang ini menjadi masukan bagi kami dan ini juga akan kami bawa sampai ke pusat, nanti kami bawa. Jadi ini juga untuk evaluasi di lapangan tuh kondisinya seperti ini. Karena keluhan dari masyarakat itu luar biasa. Masyarakat yang bekerja di tempat ini Pak, banyak Pak yang mengeluh, bukan hanya 6 ibu ini aja.
Jadi kalau jenengan mau keluar aja ke sana, coba jalan kaki keluar, tanya tetangga kanan kiri, banyak masalah di sana. Dari kandang samudra ini banyak. Jadi bukan hanya 6 orang ini. Jadi mungkin nanti juga kami bawa ke Burini, ke Bupati, kami sampaikan juga keluhan yang ada di lapangan. Gitu. Jadi kan ini untuk saling ya evaluasi lah Pak. Nanti pihak manajemen juga bagaimana mengevaluasi ke depan untuk lebih bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari kita pun kan sesuai dengan pengaduannya, porsinya pengaduan. Kami memfasilitasi masalah pengaduannya. Masalah. Monggo nanti mungkin salah satu dari Bapak sama saya jalan ke depan kan aja Pak. Nanti kami temukan dengan masyarakat di sana buahnya. Ya, ini belum nanti kita yang ada di dalam ini juga masalah BPJS ketenaga kerjaannya diperhatikan atau tidak dengan manajemen itu kan tugas panjenengan. Ya. Nanti yang mengawal untuk itu. Ya. Jadi bukan hanya sebatas tuntutan ibu-ibu, kok aku gak dikasih THR, bukan hanya itu. Ibu ini bukan hanya makan dengan uang THR, itu masih kebutuhan makan ke depan itu masih banyak. Aku ini gak salah tau kok diberhentikan satu pihak. Terus gak dikai THR, gak dikai pesangon. Nah, ini PR juga bagi kita semua. Ini beberapa perusahaan ini memang data di kami juga kami lagi coba menelusuri. Kalau Bapak sudah nanti kami sampaikan data buahnya Pak, data di lapangan. Nah, karena apa? Ketika mereka mengeluarkan ngurus izin, itu kan tidak pernah ke kami. Iya. Nah, itu jelas dong ya. Kami tidak tahu kalau ada perusahaan A, B, C, D, bahkan yang besar sekalipun kalau nggak dilapori kami nggak tahu. Nah kami tahunya ketika ada masalah malah lebih tahu. Gitu. Jadi mereka tahunya kami itu kalau ada masalah lapor, ada perusahaan ini, tak ada itu toh. Nah yang kedua, kami juga sudah berusaha berkoordinasi. Kita mencari data yang di KPTSP. Nah KTSP ternyata yang dikeluarkan itu data yang baru semua, yang baru orang. Kalau yang sudah lama kayak di sini kan ya nggak muncul di PTSP. Yang kedua, terus yang ketiga, yaitu memang kelemahan kami karena kami baru masuk sebentar, baru mau benar-benar itu sudah diganti. Nah, itu tugas kami. Yang kedua, nanti jadi begini Pak ya, kita JPKP Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Apa yang kita lakukan di daerah ini sampai ke telinga Presiden. Karena penasihat kami itu kebetulan juga beliaunya Bapak Jokowi, Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko itu pembina kami. Sehingga apa yang kami lakukan ini akan kami sampaikan ke atas. Sebetulnya kami malu kalau petanya Blitar loh, masalahnya kok wakil mendong Blitar. Kayak gak nyambut gaya. Ya, jadi kalau panjenengan ingin bersinergi nanti masalah data kami siap sampaikan. Siap. Nah yang kedua kami sampaikan kita di daerah ini kan ada namanya pengawas gitu. Nah pengawas tenaga kerja yang notabene itu miliknya provinsi. Nah, kami pun kalau ada masukan dan sebagainya kita bersinergi dengan pengawas dari provinsi. Kita sharing pengawas provinsi. Dia tugasnya kan ya saja membina dan mengawasi, gitu loh. Ketika termasuk penindakannya, kalau dia melanggar, mereka yang berwenang. Kalau kami dari kabupaten nggak punya kewenangan, ini melanggar, sanksinya ini nggak punya kewenangan sampai ke situ. Tapi kan tetap pengawasan berjenjang itu kan ada. Kalau ada masukan, nah kita hanya sharing. Kalau ada masalah, piye? Kan ngerti toh, kami hanya memberikan masukan. Kalau ini jadikan masukan buat kami, akan kami terima, akan kami teruskan ke pengawas. Jadi mereka diawasi, sudah betul apa enggak pelaksanaannya kan gitu. Karena mereka ada pengawas. Itu ada pengawas. Nanti kami juga akan koordinasikan dengan pengawas yang Bapak silakan dari Jawa Timur. Nah, ini saya tanya, saya ingin tanya sama ya manajemen. Tadi berapa orang yang berapa karyawan yang ada terdaftar? Tadi itu satu yang tetap kurang lebih itu 20-25. Nanti saya Iya.
Ya itu nanti yang saya tanyakan apakah mereka yang sudah cuma sekarang ini sudah masuk ke BPJS sebagian ya berarti Yang masih tetap. yang tetap ya. Iya. Kalau kontrak tidak. Ya. Nanti kita urusannya dengan urusan sama BPJS kita dari tahun berapa? Dari tahun 92 untuk BPJS yang tetap.